Kembali lagi di Galeri Investasi Channel. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan membahas tentang hal yang dilihat pada saham biasa bagian ketiga. Video kali ini kita masih menggunakan sumber yang sama, yaitu Common Stock and Uncommon Profit, yaitu sebuah buku karya Philip Arthur Pearson, di mana pada buku ini lebih mempertegaskan tentang manajemen perusahaan. Karena bagi Philip, perusahaan berkinerja bagus dengan manajemen yang luar biasa, waktu menjualnya hampir tidak pernah. Nah, yang pertama adalah apakah ada aspek bisnis lain yang berkaitan dengan industri perusahaan yang dapat memberikan nilai tambah bagi investor untuk mengetahui seberapa luar biasa perusahaan tersebut. Ada dua kriteria yang disebutkan oleh Philip. Yang pertama adalah efisiensi perusahaan. Misalnya, ada perusahaan asuransi yang memiliki biaya rendah 35% dibanding perusahaan sejenis. Hal ini sudah cukup untuk mengindikasikan seberapa baik manajemen tersebut. Karena untuk membuat biaya yang rendah dibutuhkan kemampuan yang luar biasa serta kegigihan untuk menekan biaya-biaya tersebut. Yang kedua adalah hak paten perusahaan. Paten memberikan nilai tambah yang signifikan. Terutama pada perusahaan besar, biasanya paten membuat perusahaan lebih unggul dibandingkan perusahaan lainnya pada industri yang sama. Pada contoh ini ada dua hal seperti paten teknologi dan paten obat-obatan. Misalnya pada paten obat-obatan, perusahaan obat yang telah memiliki paten untuk memproduksi sebuah obat atau sebuah vitamin, maka perusahaan lain tidak boleh memproduksi obat yang sama kecuali tanpa izin dari perusahaan tersebut yang memiliki paten. Hal ini sudah membuat perusahaan itu lebih unggul dibandingkan perusahaan lainnya. Yang kedua adalah apakah perusahaan memiliki laba jangka pendek yang menarik. Perusahaan yang turun tangan pada kasus spesial untuk memperdulikan pelanggan biasa pada jam kesibukan yang tidak biasa memang akan memberikan profit yang minimal, namun akan memberikan laba yang besar pada tahun bersangkutan. Di sini saya akan kembali mengutip di bukunya One Up on Wall Street karya Peter Lynch, di mana di situ dia menjelaskan bahwa kasus seorang musisi yang gitarnya ketinggalan di sebuah maskapai penerbangan, di mana dia mengeluh terhadap maskapai tersebut namun tidak ditanggapi. Akhirnya dia membuat sebuah video tentang kegelisahannya tentang maskapai tersebut yang mengakibatkan harga saham maskapai tersebut itu anjlok hingga 40%-an dan akhirnya perusahaan itu mengalami kerugian yang cukup besar. Itu adalah contoh kasus dari perusahaan yang tidak mempedulikan pelanggan biasanya. Yang ketiga adalah apakah manajemen dapat berbicara dengan bebas terhadap investor baik dalam keadaan perusahaan yang buruk ataupun keadaan yang baik. Manajemen yang baik biasanya akan melaporkan secara transparan kondisi perusahaan baik ataupun sedang buruk. Sedangkan manajemen yang berbicara dengan tegas dan percaya diri hanya pada saat kondisi perusahaan sedang baik, kemudian menutup-nutupi kesalahannya ketika kondisi perusahaan sedang mengalami kesulitan, merupakan tanda manajemen yang kurang baik. Artinya, ada hal lain yang disembunyikan oleh seorang manajer. Nah, yang keempat adalah apakah dalam waktu yang dapat diprediksi, perusahaan akan melakukan pertumbuhan perusahaan dengan melakukan pembiayaan ekuitas yang akan mengakibatkan terdelusinya pemegang saham. Investor yang pintar seharusnya tidak membeli saham hanya karena harganya murah. Hanya sedikit perusahaan yang memiliki kualifikasi dari poin-poin yang telah kita sebutkan sebelumnya. Kenapa perusahaan melakukan penambahan ekuitas? Biasanya karena perusahaan sedang membutuhkan kas, sedangkan pinjaman perusahaan telah mencapai limit kemampuannya. Perusahaan yang melakukan hal ini biasanya melakukan penambahan ekuitas jauh di atas harganya saat ini. Walaupun begitu, biasanya perusahaan yang bagus akan memberikan pendapatan yang bagus pula, dan diharapkan penambahan ekuitas ini akan berhasil dan memberikan laba di masa depan. Yang terakhir adalah apakah manajemen memiliki integritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Manajemen adalah orang yang paling dekat dengan aset perusahaan dibandingkan investor. Manajemen yang tidak memiliki integritas bisa saja memperkaya dirinya sendiri dan keluarganya tanpa melanggar hukum, yaitu dengan cara membeli properti miliknya sendiri di atas harga pasar menggunakan uang perusahaan. Yang ketiga adalah ada pula dengan membeli barang pada vendor tertentu yang berhubungan dengan manajemen atau teman manajemen itu sendiri. Kedua contoh ini hanya contoh kecil dari seorang manajer atau seorang manajemen yang tidak memiliki integritas pada perusahaannya.
Ya, segitu saja pada video kali ini yang berkaitan tentang hal-hal yang bisa